Shalom saudara-saudara yang setia dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini kita semua mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah, dan semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan bisa menjalani hari-hari kehidupan kita dengan baik. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh kita hari ini. Bapa, kembali kami datang kepadamu saat ini untuk bersatu teduh. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu, dan berikanlah kami hikmat, pengertian untuk bisa menerima pengajaran kebenaran-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini masih membahas kitab Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyinya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saat menuliskan peringatan tentang Esau yang telah menjual hak kesulungannya demi semangkuk masakan kacang merah, penulis kitab Ibrani menyebutkan tentang jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Esau telah kehilangan hak kesulungan karena kesalahannya sendiri, yaitu kedagingannya yang menginginkan makanan di atas hak kesulungan itu. Akan tetapi, hal itu membuat Esau memiliki akar kepahitan terhadap Yakub adiknya, sehingga Esau bermaksud membunuh Yakub. Mari kita baca Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Hal yang paling berbahaya dari akar kepahitan adalah karena itu berupa akar, maka hal itu tidak mudah untuk terlihat. Akar berada di dalam tanah dan tertutup oleh tanah itu. Begitu juga halnya dengan kepahitan terhadap seseorang. Kita terkadang tidak menyadari bahwa hal itu ada di dalam hati kita, sampai kepahitan itu menampakkan dirinya melalui buah-buah kepahitan. Dalam hal Esau, kita bisa melihat kepahitan hatinya melalui perkataannya untuk membunuh Yakub adiknya. Kepahitan hati dimulai saat seseorang merasa tidak suka, sakit hati, atau tersinggung atas sesuatu. Bila hal ini berlanjut, maka orang itu akan menjadi pahit hati. Semakin seseorang mengeraskan hatinya, maka ia membuat dirinya jatuh semakin dalam ke lubang. Saat seseorang mengeraskan hatinya, maka ia telah menolak kasih karunia yang tersedia. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 4 ayat 16, "Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Apabila suatu luka hati atau kekecewaan datang menghampiri kita, kasih karunia tersedia dengan segera. Akan tetapi, kita juga segera diperhadapkan dengan suatu pilihan.
Akankah aku mengeraskan hati dan terus berjalan dengan luka hatiku? Ataukah aku berseru kepada Allah agar menopang aku dengan kasih karunia-Nya? Seseorang yang pahit hati adalah seseorang yang telah memilih untuk menolak kasih karunia Allah dan memilih untuk mengeraskan hatinya. Karl Marx adalah contoh seseorang yang menolak kasih karunia Allah dan menjadi pahit hati. Karl Marx adalah seorang yang sudah lahir baru pada masa remajanya dan memiliki suatu hubungan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak suka dengan kondisi para tenaga kerja di Jerman dan ia mengharapkan gereja mengambil tindakan dalam memecahkan masalah ketidakadilan dan penindasan tenaga kerja pada zamannya. Gereja tidak mengambil tindakan sebagaimana yang ia pikir harus dilakukan, lalu kepahitan dan kebencian mulai tumbuh di dalam hatinya. Karl Marx tidak memusatkan pada kasih karunia, melainkan sebaliknya memusatkan pada ketidakadilan di zamannya. Akar kepahitan tumbuh di dalam hatinya sampai akhirnya ia menjual dirinya kepada iblis dan menjadi musuh utama Tuhan Yesus Kristus dan gereja. Pada waktu ia berumur 20 tahun, ia merumuskan teori komunisme. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk setiap luka hati, bencana, atau ketidakadilan apapun yang datang ke dalam hidup kita, selalu ada tersedia kasih karunia yang sebanding dengannya, bahkan melebihinya. Manusia hanya menjadi pahit hati kalau mereka menolak kasih karunia ini, mengeraskan hati dan memilih untuk berjalan dengan luka hati mereka. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga saudara menerima berkat dan pengurapan Tuhan yang baru yang akan menguatkan dan menyegarkan roh dan jiwa saudara. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita hari ini. Aba Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengajari kami agar berhati-hati jangan sampai tumbuh akar kepahitan di dalam hati kami yang akan menimbulkan bermacam-macam masalah di dalam hidup kami. Singkapkanlah kepada kami apabila ada akar kepahitan di dalam hati kami, sehingga kami bisa membereskannya di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa di sepanjang hidup kami, Engkau selalu memperhatikan keadaan kami dan menuntun kami ke dalam hal-hal yang benar sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Kami percaya Engkau selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan dan jalan apapun yang kami lalui, meskipun terkadang berputar-putar, tetapi kami percaya pada akhirnya kami akan sampai pada tujuan hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami juga mendoakan kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami. Kami memohon berkat-berkat yang terbaik bagi Indonesia, kemajuan dalam bidang perekonomian dan kemakmuran, serta keamanan di seluruh penjuru negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.